pencahayaan shading yang bagian pertama. Kita sekarang berpindah di kotak yang bagian kanan atas terakhir, viewing dan shading 3 dimensi. Pokok bahasanya adalah cahaya ambien, pantulan cahaya dari benda, cahaya diffuse, dan cahaya spekular. Latihannya seperti ini, bikin balok dengan menggunakan transformasi dengan scale, translate, dan rotate bentuk frame yang seperti ini. Terus latihan berikutnya adalah animasi. Jadi ada kotak 2 dimensi bergerak ke kanan. Kalau sampai sini mentok di sebelah kanan layarnya dari jendela aplikasi, dia bergerak dari bergerak ke kanan bergerak ke kiri. Nih, mentok di sini dia balik lagi. Jadi bolak-balik dengan menggunakan glued idle function. Itu latihannya. Terus berikutnya topiknya untuk hari ini shading atau pencahayaan. Kenapa perlu shading? Jika kita punya objek bola yang terdiri dari banyak poligon dan masing-masing poligon kita beri warna yang sama dengan GL color, kita dapat hasilnya seperti ini. Yang atas kelihatannya seperti lingkaran biasa, tidak terlihat bola. Yang kita inginkan bentuk 3 dimensinya terlihat, ada tampilan seperti ini yang bawah. Jadi ada berpendarnya seperti bolanya ini seolah mengkilap. Terus ada cahaya di atas, cahaya lampu yang terpantulkan di area tertentu dari bola. Maka yang semacam ini akan terlihat seolah-olah ini objeknya 3 dimensi daripada yang atas. Apalagi kalau nanti objeknya ini berputar, berotasi, entah berotasi pada sumbu Y, sumbu X, atau sumbu Z, maka nanti akan kelihatan, lebih terlihat bahwa oh ya ini memang bola. Kalau yang atas ini dirotasi, tidak akan terlihat bentuknya bola, ya kelihatannya akan tetap lingkaran. Apa alasannya? Kenapa perlu shading? Nah, shading di OpenGL itu dibagi menjadi 3 ini, ambient, diffuse, dan spekular. Contohnya di sini. Yang cahaya ambient ada objek, itu hanya tampilnya seperti ini saja. Blok. Warnanya blok sama seperti yang di atas di sini. Blok. Warnanya cenderung tunggal. Terus kalau ada cahaya diffuse itu modelnya seperti ini. Dia area-area yang lebih tinggi, lebih rendah itu kan terlihat. Yang spekular itu area-area yang mencerminkan, yang mengkilap. Itu yang spekular. Nah, kalau digabung hasilnya jadi seperti ini tampilannya. Nah, gabungan ini disebut dengan nama Phong reflection atau Phong shading. Bisa diklik di alamatnya di situ kalau mau baca lebih lanjut. Nah, saya akan jelaskan ketiga jenis pencahayaan di sini, ambient, diffuse, dan spekular. Sebelum itu proses melihat terlebih dahulu. Kalau kita melihat satu benda itu sebenarnya karena ada berkas cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian terpantul masuk ke mata kita. Maka kita bisa tahu, oh ya, ini ada benda di situ. Ada juga kalau ini sumber cahaya, ada juga yang berkas cahayanya yang langsung masuk ke mata kita. Oh, kita tahu jadi, oh ya di sana sumber cahayanya. Ada juga berkas cahaya yang kena benda tersebut terus memantul ke tempat yang lain yang di sini. Yang semacam ini berkas cahaya tidak akan kita deteksi, kita terima karena dia memantulnya ke arah lain. Ada juga yang ini, objek yang kedua, ada berkas cahaya memantul masuk ke mata kita. Ada juga berkas yang sini kena yang bola di sini. Bolanya ini kebetulan translucent. Translucent itu transparan. Jadi ada sebagian yang terpantul masuk ke mata kita, ada sebagian yang dibiaskan ke arah yang lain. Itu efeknya dari objek yang translucent. Ada juga yang berkas cahaya yang kena objek tersebut memantul terus kena benda yang lain, benda yang kedua. Nah, yang model begini itu namanya multiple reflection. Bayangan sendiri, shade itu terjadi kalau sumber cahayanya ini memberikan berkas cahaya ke benda. Terus bagian yang tidak bisa terkena sumber cahaya langsung dari si sumber cahaya akan tampak gelap. Nah, itu namanya bayangan. Cahaya sendiri adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Ini balik ke pelajaran fisika.
Nah, terus masuk ke cahaya ambien. Cahaya ambien disebut juga cahaya latar. Intensitasnya seragam ke segala arah. Contoh cahaya ambien itu adalah kalau kita ada di daerah yang berkabut. Cenderungnya gini kan, kalau kita lihat di gambar ini, maka warnanya kalau enggak cenderung putih ya cenderung hitam atau ini ada sedikit hijau atau coklat. Tapi sudah, kita sukar melihat ada warna merah, warna apalagi, warna orange, warna kuning, itu lebih sukar karena eh, intensitasnya dia seragam dan ke segala arah. Kalau pernah naik gunung pagi-pagi, kabutnya sangat tebal, yang kita lihat 1 meter ke depan aja susah, maka ketika matahari terbit, masih terbit awal gitu, kita nggak bisa lihat mataharinya, kabutnya masih 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 tebal, maka kalau kita kasih benda 1 meter di depan kita akan kesulitan lihat benda ini sebenarnya warnanya apa tuh. Detailnya dari benda ini seperti apa, tidak terlihat, susah. Karena tertutup kabut dan intensitasnya, intensitas cahaya yang terkena ke benda tersebut rendah, masihan. Cahaya ambien di sini selain kabut itu juga umum kita jumpai di pementasan panggung, bisa pementasan panggung opera, musik atau yang lain, terutama opera. Karena ada waktunya opera tersebut kalau dia hendak menampilkan adegan yang um, apa yang namanya, yang memang memang tidak jelas, maksudnya ini dia menampilkan ada orang jalan misalkan beraktivitas, tetapi tidak ketahuan siapa orang ini. Nah, kalau yang model begitu biasanya opera itu sangat concern, sangat peduli tentang masalah pencahayaan panggungnya. Biasanya cahaya panggung dimatikan, terus kemudian dikasih efek kabut supaya itu tadi orang bisa lihat, oh di panggung ada orang beraktivitas, tapi tidak bisa tahu orang ini siapa. Nah, itu contoh-contoh cahaya ambien. Di Grafcom di OpenGL, cahaya ambien merupakan pendekatan dari proses pantulan berulang-ulang yang terjadi di sekitar objek. Yang di sini kabut, ini ada cahaya matahari sedikit, dipantulkan berulang-ulang oleh uap air yang ada di udara. Jadi tidak kelihatan, masih tidak kelihatan terlalu jelas. Nah, kalau proses pemantulan ini dihitung satu persatu, maka butuh biaya komputasi yang besar. Makanya gaya ambien di Grafcom itu merupakan ini kata kuncinya. Pendekatan aproksimasi. Itu kata kuncinya. Contohnya ada di program modul 9.1. Jadi silakan dibuka praktikum di modul program 9.1. Ini saya programnya, silakan dicoba sendiri di tempatnya masing-masing. 11B terus del saya copy, terus di sini saya copy juga, terus triangle CPP saya run. Ini tampilannya dengan cahaya ambien, dia tidak terlihat detailnya dengan jelas. Modelnya seperti ini. Coba dulu di tempatnya masing-masing sambil saya rapikan dulu sebelum saya jelaskan maksud dari program ini gimana. Silakan dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada yang tidak bisa silakan ditanyakan.
Saya jelaskan. Ini fungsi mainnya kita menggunakan display func, receive func, keyboard func. Receive func diterima saja apa adanya, modelnya begini. Ya, dia ini mengatur proses reshape kalau kita ubah ukuran layarnya di sini. Ini reshape-nya. Terima saja apa adanya. Terus saya mau ke fungsi init dulu. Di fungsi init, color-nya 000 hitam, kemudian color 3F-nya juga hitam. Kemudian ambient light-nya di set warna ambiennya adalah 0,9, 0,9, 0,91. Artinya warnanya grey atau abu-abu. Terus ngesetnya begini kalau ambient. GL light model FV, terus GL light model ambient. Setelah itu dimasukkan warna ambiennya apa ini? Ambient light di sini. Setelah itu jangan lupa di GL enable GL lighting. Ini untuk mengenable shading, proses shadingnya. Terus GL enable depth test karena 3 dimensi. Modelnya GL smooth. Terus di dalam fungsi displaynya sendiri, kita nge-clear GL color buffer bit sama depth buffer bit. Dia manggil solid selesai. GL flash setelah itu. Reshape-nya saya lompati, terima saja apa adanya. Terus di fungsi my key, ketika ditekan tombol 1, jika nilai dari variabel AMB ini tuh maksudnya nilai sekarang daya ambiennya sedang diaktifkan, maka sama dia dibuat ambient light dan intensitas yang lebih kecil 0,3, 0,3, 0,3 lebih gelap. Itu dipanggil lagi GL light model FV, GL light model ambient light. Jadi warnanya dikurangi, digelapkan. Else kalau sekarang sudah gelap, maka dibuat lagi 0,9, 0,9 lebih diterangkan. Di set lagi diulang GL light model FV ini. Jadi nih kalau saya tekan tombol 1, nih dia akan cenderung jadi lebih gelap. Ini sama tripodnya masih ada di sini nih, tapi lebih gelap dia. Ini lebih terang, lebih gelap, lebih terang. Oke, ini cara mengaktifasi dan menonaktifkan, cara mengubah-ubah nilai dari pencahayaan ambien. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Terus balik ke sini kan, di ambien sudah, sekarang kita tidak berpindah ke diffuse dan spekular. Sebelum itu, kita ngobrol dulu tentang jenis pantulan. Jenis pantulan itu ada yang namanya spekular. Spekular itu cahaya yang begini. Ini bagian sini. Pantulan spekular adalah di mana satu berkas cahaya dipantulkan jadi satu berkas cahaya juga. Sehingga objek terlihat mengkilap. Jadi ada cahaya datang ke sini dipantulkan jadi satu berkas. Satu berkas jadi satu berkas. Itu spekular. Makanya terlihat mengkilap. Nah, beda dengan diffuse. Satu berkas cahaya kalau dalam pantulan diffuse dipantulkan jadi banyak berkas ke berbagai arah. Nih contohnya di sini. Ini ada berkas cahaya yang satu dipantulkan kemana-mana. Nah, yang warna merah di sini adalah diffuse reflection. Sementara specular reflection cuma satu arahnya. Kenapa kok bisa dipantulkan ke banyak arah? Itu karena ini struktur molekul dari objek tersebut, dari benda tersebut. Jadi contohnya ini ada cahaya kena di sini, sebagian dipantulkan, tapi sebagian tembus. Sampai di sini kena molekul yang kedua, sebagian dipantulkan, sebagian tembus. Sampai sini sebagian tembus, sebagian dipantulkan. Dari pantulannya sendiri di sini, sebagian lagi dipantulkan, sebagian dipantulkan sini, sebagian dipantulkan sana. Maka akhirnya terlihat seolah-olah scatter, berkas cahayanya scatter, terpendar kemana-mana. Ini karena faktor dari molekul dari objek benda tersebut. Yang lain juga, faktor yang lain adalah permukaan dari objeknya itu sendiri tidak rata. Nih contohnya, jadi kalau cahayanya lurus datangnya horizontal begini, karena permukaannya tidak rata, maka ada sebagian
dipantulkan ke sini, sebagian ke sana, sesuai dengan permukaan tadi. Nah, ini dua faktor yang menentukan pantulan diffuse. Nah, contoh pantulan diffuse itu ada di program modul 9.2. Hanya saja yang di program 9.2 itu diffuse-nya jalan, tapi spekularnya masih belum jalan. Karena kita belum ngeset yang namanya material objek. Tapi kita coba dulu, kita lihat dulu yang program untuk pantulan diffuse. Saya copy di sini. Ini saya del sampai sini. Terus saya copy lagi. Terus saya run. Nih, ini diffuse-nya sudah jalan. Saya klik tombol 1, dia mati diffuse-nya. 2, nyala diffuse-nya. Lihat sudah 3 dimensinya dengan pantulan diffuse. Ini tidak ada shading ambient. Nah, shading spekularnya itu sebenarnya diaktifasi dan dinonaktifasikan dengan penekanan tombol 2. Tapi tidak bisa nih, tidak ada pengaruhnya. Karena materialnya belum di set. Coba dulu tempatnya masing-masing sebelum saya terangkan. Ini saya kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Saya tunggu sebentar sebelum saya jelaskan programnya seperti apa.
Oke, saya jelaskan. Saya lompati yang di fungsi main. Saya ke fungsi init dulu. Di sini GL clear color dikasih hitam, color 3F juga hitam. Terus dibuat light position diff. Jadi ini lokasi cahaya diffuse. Nah, ini balik ke demo 1. Demo 1 yang Blender. Kalau di Blender dulu, kalau masih ingat, ketika kita hendak memberikan pencahayaan, maka diberikan objek lampu. Pertama-tama objek lampunya diletakkan di sebelah mana. Nah, ini sama. Ini dibuat dulu, posisi lampunya untuk diffuse ada di mana? Saya letakkan di -1, 1, 1. Setelah itu warnanya, apa warnanya? Saya kasih nilainya blue, biru. Berikutnya lampu untuk cahaya spekular. Saya kasih nilainya 1, 1, 1. Terus warnanya apa? Warnanya saya kasih green. Setelah itu saya bikin lampunya. Lampu untuk light dengan indeks 0. Light dengan indeks 0, lampu ke 0. Posisinya ada di sini. Untuk lampu indeks 0, jenisnya adalah diffuse, warnanya adalah diffuse light di sini. Kemudian untuk lampu dengan indeks 1, posisinya ada di sini. Terus jenisnya adalah spekular, warna cahaya spekularnya ada di sini. Nah, itu sama seperti sebelumnya, di enable GL lighting, kemudian GL depth test, terus set modelnya GL smooth. Jangan lupa GL enable GL light zero. Di enable, jadi lampunya dinyalakan. Saklarnya ditekan on. GL enable GL light 1, saklar untuk lampu kedua, lampu dengan indeks 1 dinyalakan juga. Ini diinisialisasi. Di fungsi display, GL clear, color buffer bit sama buffer bit itu load identity supaya dinetralisir dari proses rotasi yang terjadi di bawahnya, yaitu rotate F theta terhadap sumbu Y. Setelah itu manggil glued solid tripod GL flash. Thetanya sendiri diubah nilainya dari ini fungsi idle func. Jadi setiap kali idle ditambah nilai tetanya 0,1. Selesai. Sama seperti tadi, GR reshape-nya abaikan saja. Ini sebagai contoh gimana kalau kita menggunakan viewport. Di dalam fungsi MyKey ada dua tombol yang diterima, tombol angka 1 dan tombol angka 2. Tombol angka 1 di sini untuk on off dari lampu display light fuse. Sedangkan angka 2 itu untuk on off dari specular light 1. Light index 1, ini light index 0. Caranya gimana ini? GL disable, GL light 0. Itu kalau mau mematikan. Kalau mau menyalakan GL enable, GL light 0. Nah, sekali lagi yang saya bilang, karena belum ada material, maka yang bagian sini tidak bisa berfungsi dengan seharusnya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, lanjutkan. Interaksi cahaya dengan material. Sebagian cahaya mengenai objek akan dipantulkan sebagian dan atau diserap sebagian. Intensitas cahaya yang dipantulkan menentukan warna dan tingkat kecerahan atau brightness objek. Objek berwarna merah karena objek tersebut menyerap semua warna lain dan hanya memantulkan cahaya merah. Nah, untuk bisa menampilkan dengan baik shading spekular memerlukan informasi material objek. Contohnya adalah di program modul 93. Balik ke sini, 93 saya copy. Dicoba ya di tempatnya masing-masing ya. Dicoba di tempatnya masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak berhasil, ada permasalahan di tempatnya, di komputernya bisa segera ditanyakan.
Ini saya copy. Terus saya copy juga. Running yang sebelumnya saya tutup. Saya run. Ini. Ini cahaya diffuse-nya ada di -1 di sebelah sini. Cahaya spekularnya di sini. Cahaya diffuse-nya yang warna biru di sebelah sini. Cahaya spekularnya warna hijau di sebelah sini. Ini kalau saya matikan cahaya diffuse-nya, nyalakan, matikan, nyalakan. Terus ini kalau cahaya spekularnya. Ini sekarang sudah berjalan karena material objeknya sudah saya kasih. Material objeknya sudah saya kasih. Oke, dicoba dulu sebelum saya jelaskan. Oke, jelaskan di fungsi init sebagian besar akan sama. Ini GL clear color 3F. Terus kemudian lokasi lampu light diffuse sama warnanya, posisi lampu spekular dengan warnanya. Terus dengan untuk light 0, indeks 0 dengan light indeks 1. Nah, yang beda di sini. Untuk mengatur material objek dibuat dulu. Untuk spekular itu dia warnanya apa? Kemudian shininess tingkat mengkilapnya seberapa? Saya kasih di sini 10. Terus kemudian untuk diffuse, nilai material untuk diffuse itu nilainya berapa? Setelah itu dikasih perintahnya GL material FV. GL front itu artinya sisi depan dari poligon. Untuk nilai GL spekularnya dikasih nilai material spekular. Lagi GL material FV, GL front. Untuk nilai shininess-nya dikasih nilai dari shininess. Lagi GL front untuk diffuse dikasih nilainya material diffuse. Yang lainnya sama, di enable GL lighting, depth test, state modelnya smooth, di enable light 0 sama light 1. Yang lainnya sama, displaynya di sini sama persis dengan yang sebelumnya, resetnya sama, mic-nya sama persis. Jadi yang bedanya program ini dengan program sebelumnya itu ya cuman satu blok di sini. Sudah, ini aja bedanya. Tetapi ketika blok ini tidak ada, pencahayaan spekular tidak jalan. Setelah blok ini ada, maka jalan pencahayaan spekular. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah?
Halo, ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Oke. Terus berikutnya gabungan cahaya ambien, diffuse dan spekular itu ada di program modul 9.4. Jadi kan sebelumnya kan ambien saja, setelah itu diffuse dan spekular. Nah, 9.4 ini menggabung ketiganya. Jadi yang tadi namanya Phong reflection. Nah, light untuk riset cahaya diffuse dan spekular itu bisa dimulai dari light 0 sampai light 7. Itu paling tiga, itu ada 8. Nih saya tunjukkan, saya copy yang program 9.4. Ini saya hapus. Saya copy. Terus oke, saya run. Nih, objeknya 2. Tombol 1 untuk cahaya ambiennya, cahaya latar belakangnya. 2 untuk cahaya diffuse-nya. Cahaya diffuse. 3 untuk cahaya spekular. Dicoba dulu, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke, saya jelaskan. Di fungsi ini
di sini akan sama seperti yang sebelumnya, persis sama. Jadi tidak perlu saya ulang. Kemudian di fungsi displaynya sendiri, diawali GL clear, color buffer bit, depth buffer bit, kemudian load identity untuk menetralisir transformasi. Terus kemudian di bagian sini ini adalah setting untuk material objeknya. Objek yang mana Pak? Objek yang solid pot. Untuk solid pot ini materialnya ngikut yang di sini. Kemudian setelah itu yang di sini, settingan yang di sini, ini material untuk objek yang kedua, yaitu solid icosahedron. Perhatikan, warna cahaya diffuse dan spekularnya sama, warna objeknya bisa berbeda karena materialnya disetting dengan warna yang berbeda di sini. Oke, ini ya. Material spekularnya ini warnanya grey, diffuse-nya juga grey. Setelah itu mangge rotate dan translate-nya untuk solidity pot. Setelah itu di-translate untuk meletakkan objek yang kedua. Nah, material spekularnya perhatikan dia cenderung red. Kalau yang icosahedron ini 0,7, 0,1, 0,1 maka cenderung red. Diffuse-nya juga sama, cenderung red, cenderung merah. Baru dipanggil icosahedron. Makanya dijalankan yang pot itu cenderung warnanya akan sama dengan warna lampunya. Sementara kalau yang icosahedron itu warnanya cenderung merah karena memang materialnya di set warna cenderung merah. Berikutnya penekan tombol keyboard. Itu untuk tombol 1 itu untuk mengaktifkan, mengurangi atau menaikkan nilai dari cahaya ambien. Ini kalau diturunkan ini 0,3 0,3, prosesnya dengan memanggil fungsi seperti ini. Kalau dia mau dinaikkan intensitasnya, buat array dengan nilai yang lebih tinggi, dipanggil lagi perintah yang sama persis. Key 2 itu kalau mau on off dari cahaya diffuse, caranya sama seperti yang sebelumnya, GL disable GL light 0 atau GL enable GL light 0. Tombol 3 itu untuk cahaya spekular light 1 untuk cahaya spekular. Caranya sama sebelumnya, GL disable GL light 1 sama GL enable GL light 1. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Ini sudah selesai. Rangkuman proses pencahayaan di OpenGL dibuat dengan inspirasi dari proses pencahayaan di alam, tetapi tidak persis sama algoritmanya. 3 jenis shading di OpenGL yang umum digunakan adalah ambient, diffuse, dan specular. Maka selesai. Saya masuk ke materi untuk pertemuan 12. Pencahayaan shading yang kedua. Masih di sini, kanan atas. Sub pokok bahasan adalah vektor normal, kemudian vektor normal di OpenGL, yaitu dengan GL normal 3F. Terus vektor normal manual, GL normalize, dan GL color material. Latihannya gini, bikin. Kalau yang sebelumnya kan dia berotasi terhadap sumbu Y. Nah ini coba bikin seperti ini yang dia berotasi terhadap sumbu X. Baik, lagi ke sini cahaya yang sistem pencahayaan yang ada di OpenGL ada 3.
ambient, diffuse, dan spekular. Nah, pencahayaan untuk objek manual. Proses pencahayaan yang diterangkan di sebelumnya itu semuanya menggunakan objek glued solid. Tadi kan solid tripod, solid icosahedron, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengaktifkan pencahayaan objek 3 dimensi buatan sendiri? Kalau objek 3 dimensinya buatan sendiri gimana? Balik ke sini dulu. Pemantulan atau refleksi. Sudut refleksi, hukum refleksi. Sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Nah, yang disebut sudut datang dan sudut pantul itu didefinisikan terhadap garis normal. Jadi ini kalau ada permukaan benda, ada yang namanya garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap di mana berkas cahaya itu menyentuh di permukaan benda. Nah, sudut datang itu di sini. Ini PI. Theta I itu adalah sudut insiden sudut datang. Terus theta R itu adalah sudut reflection, pemantulan. Besarnya di sini sudut datang dengan sudut pantul ini pasti sama kalau dibandingkan terhadap bidang normal. Nah, karena OpenGL mengikuti proses di sini, kalau kita mendefinisikan objek sendiri di sini, maka supaya proses shadingnya bisa berjalan dengan baik, kita perlu memberikan ini garis normal, bidang normal di sini, atau yang di OpenGL namanya disebut sebagai vektor normal. Nah, vektor normal itu sendiri diberikan dengan perintah GL normal 3F dengan 3 parameter, 3 argumen. Contohnya adalah di program modul 9.5. Saya balik lagi ke modul praktikum 9.5, saya copy. Yang ini saya hapus. Saya paste yang 9.5. Terus berikutnya oke, saya run. Nih, ini kubusnya ini dibuat secara manual, jadi tidak menggunakan glued solid cube. Manual poligon per poligon 6 sisi, 6 sisi poligon per poligon. Bisa jalan karena dikasih informasi vektor normalnya. Seperti apa? Sebentar lagi saya jelaskan. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Saya atur dulu. Oke, di fungsi mainitnya sama seperti yang sebelumnya. Di color, kemudian lokasi dan settingan parameter untuk cahaya diffuse, cahaya spekular, cahaya ambient di sini. Terus material di setting light zero sama light one sama light ambientnya diaktifasi, di enable, semuanya ini sama seperti yang sebelumnya. Ketika idle, tetanya ditambahkan. Nah, yang berbeda fungsi displaynya. Dalam fungsi display, dia nge-clear color buffer bit sama depth buffer bit. Satu panggil load identity, di rotate. Terus ini material bendanya sama seperti sebelumnya. Ini dirotasi objeknya.
Terus perhatikan di sini, saya tidak memanggil GL cube, saya memanggil poligon. 6 sisi poligon. GL begin untuk sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi atas. Setelah itu GL flush. Bedanya supaya shadingnya bisa berjalan, saya kasih perintah GL normal di sini. Yang tiap bidang saya kasih GL normalnya sendiri. Jadi bagian depan ini contohnya. Saya tunjukkan dulu. Ini kan objek kotak begini. Ini sisi depan, ini sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi belakang. Yang bagian depan maka vektor normalnya akan menghadap ke sana. Bagian atas akan menghadap ke sana. Vektor normal bagian kanan akan menghadap ke sana. Vektor normal bidang kiri akan menghadap ke kiri. Vektor normal bagian bawah akan menghadap ke bawah, dan vektor normal bagian belakang akan menghadap ke belakang juga. Nah, makanya di sini dikasih untuk bagian depan vektor normalnya adalah 0, 0, 1. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya mengarah ke depan, arah 1. Yang belakang sebaliknya 0, 0, minus 1 karena menghadap ke belakang. Yang kiri, karena kiri X-nya yang minus, X-nya yang minus. Minus 1, 0, 0. Kalau kanan X-nya positif, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian untuk bawah, X-nya 0, Z-nya negatif. Y-nya negatif, Z-nya yang 0. Untuk atas, X-nya 0, Y-nya 1, positif, Z-nya yang 0. Demikian. Jadi per bidang itu punya arah vektor normalnya sendiri-sendiri. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya dulu. Dicoba dulu programnya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Saya lanjutkan. Nah, ini syaratnya untuk vektor normal. Vektor normal itu dia harus punya dua syarat. Tegak lurus terhadap bidang dan ternormalisasi. Apa ternormalisasi itu? Ternormalisasi itu artinya besar dari vektor tersebut haruslah 1. Maksudnya apa? Nih contohnya. Ya kan? Ini 0, 1, 0. Maka besarnya adalah 1. Di mana Pak rumusnya? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Tapi berarti kan yang dua lainnya 0, ada satu komponen kalau tidak 1 ya nilainya minus 1. Itu selalu begitu. Dua komponen yang lain 0, ada satu komponen yang kalau tidak nilainya 0 ya nilainya minus 1. Tuh. Terus vektor normal di OpenGL. Untuk bidang sejajar sumbu koordinat, vektor normalnya sejajar juga dengan sumbu koordinat. Kalau bidangnya tidak sejajar, apa maksudnya bidang tidak sejajar itu? Sebenarnya begini, objek kotaknya itu saya buat di programnya itu sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, tapi kalau objek kotaknya tidak sejajar, misalkan begini, tidak bisa kita kasih bidang yang sini itu sumbu vektor normalnya tegak lurus ke sana, tidak cocok karena tegak lurusnya dia itu sebenarnya ke sana. Yang sini tegak lurusnya ke bawah. Nggak cocok kalau yang sini saya kasih tegak lurusnya ke depan. Nah, harus ada proses ekstra untuk menentukan ini vektor normalnya ada di mana. Saya ambil materinya dari website di sini. Saya terangkan di setelah ini, di halaman-halaman berikutnya.
balik refreshing tentang pelajaran tentang vektor. Vektor itu seingat saya SMP sudah diajari, terus SMA diulang lagi. Vektor itu modelnya seperti ini. Biasanya penulisannya V dengan garis bar di atas. Biasanya ditulis secara kolom atau secara baris begini, 110 dari atas ke bawah atau kiri kanan 110. Terus kalau vektor AB yang menghubungkan titik A dengan titik B, tanda panah, maka ditulisnya dengan AB, tanda panah dari A ke B. Perhitungan rumusnya adalah titik B, lokasi titik B dikurangi dengan lokasi titik A. Sebaliknya, vektor BA ditulisnya dengan BA, tanda panahnya tetap dari kiri kanan. Rumusnya adalah posisi titik A dikurangi dengan posisi titik B. Terus operasinya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada dua vektor, vektor V dan vektor U, vektor V adalah 110, vektor U adalah 101. Kalau dijumlahkan, itu dijumlahkan per elemen. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1. Terus kalau V minus U, per elemen juga, 1 minus 1, 0, 1 minus 0, 1, 0 minus 1, minus 1. Untuk perkalian ada dua jenis perkalian vektor. Ada yang namanya perkalian skalar dan ada perkalian vektor. Perkalian skalar itu adalah vektor dikalikan dengan bilangan skalar. Misalkan contohnya di sini V dikali 8. 110 dikali 8 hasilnya adalah 880. Hasil akhirnya adalah vektor. Terus berikutnya perkalian vektor ada dua jenis. Ada perkalian dot, ada perkalian cross. Kalau perkalian dot itu ditandai dengan berikan tanda titik di sini. Hasilnya adalah bilangan skalar kalau perkalian dot. Di sini caranya 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Hasilnya, hasil penjumlahan perkalian tersebut adalah 1. Terus untuk perkalian vektor cross itu hasilnya adalah vektor juga. Di sini V dikali U cross dengan U. Maka untuk komponen yang pertama ini ditutup 1 dikali 1 dikurangi 0 dikali 0. Berikutnya untuk baris kedua ini ditutup 0 dikali 1 dikurangi 1 kali 1. Untuk baris ketiga ini ditutup 1 dikali 0 dikurangi 1 kali 1. Hasilnya 1 minus 1 minus 1. Ini hasilnya adalah vektor juga. Besar vektor tadi yang sempat saya singgung, rumusnya adalah begini. Akar dari elemen pertama kuadrat ditambah elemen kedua kuadrat ditambah elemen ketiga kuadrat. Atau di sini ditulisnya Vx kuadrat, Vy kuadrat, Vz kuadrat. Kalau contohnya tadi vektor V adalah 110, maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, terus diakar. Hasilnya akar 2. Ini besar vektor V. Terus normalisasi vektor membuat besar vektor itu jadi 1. Nah, supaya besar vektornya V ini jadi 1, maka rumusnya adalah vektor V yang aksen ada apostrofnya. Ini adalah vektor V dibagi dengan besarnya dia sendiri. Dibagi dengan besarnya dia sendiri. Jadi di sini ditulisnya 110 dibagi dengan akar 2. Hasilnya 1 dibagi akar 2, 1 per akar 2, ini 1 per akar 2 tetap 0. Nah, ingat yang saya bilang kalau sudah dinormalisasi besarnya dia jadi 1. Jadi kalau ini dikembalikan lagi besar vektornya, 1 per akar 2 dikuadratkan, ditambah 1 per akar 2 dikuadratkan, ditambah 0 dikuadratkan, itu kan hasilnya setengah tambah 0, 1. Akar 1 itu adalah 1 ini. Maka vektor yang sudah ternormalisasi itu pasti besarnya adalah 1. Sampai sini dulu refreshing tentang vektor. Ada pertanyaan? Refreshing tentang vektor ada pertanyaan? Ini harusnya di matematika diskrit jari kan ya? Atau apa? Di KL, Pak. Tidak ada? Di KL. Apa itu? KL? Oke, intinya harusnya diulang juga di kuliah. Harusnya diulang juga di kuliah.
Nah, terus lanjut. Di komputasi Komputasi aljabar linier. aljabar. Oke. Oke. Nah, terus di sini vektor normal yang manual. Jadi kalau kita punya vektor ini ya, Kak, ada T1, T2 dan T3, Kak, tiga titik. L, Pak. Kita tahu di tiga titik tersebut kita punya vektor 1 yaitu T2 dikurangi T1 sama vektor 2 T3 dikurangi dengan T1. Kalau kita sebenarnya punya dua vektor itu kan sebenarnya dia sudah satu bidang loh. Karena ada tiga titik. Kita bisa bikin bidang segitiga. Nah, ingat tadi kalau vektor normal itu kan harus tegak lurus ada bidang. Jadi kalau kita punya tiga titik di sini kita harus mencari vektor yang tegak lurus ada bidang ini. Maka caranya adalah kita tinggal lakukan perkalian cross. Karena perkalian cross, vektor yang dihasilkan oleh perkalian cross itu selalu tegak lurus. Itu sudah rumusannya. Selalu tegak lurus terhadap dua vektor ini. Jadi vektor normal V di sini kita dapatkan dengan cara kita melakukan operasi perkalian cross antara V1 dengan V2. Selesai. Ini kalau dijelaskan, didetailkan, V itu kalau punya komponen Vx, Vy, dan Vz, maka Vx itu rumusnya di sini. V1y dikali V2z dikurangi ini. Ini detail rumusnya. Ini detail rumusnya. Tetapi tadi underlyingnya, dasar pemikirannya adalah vektor normal itu bisa dicari dengan melakukan operasi cross dari kedua vektor dari tiga titik di sini. Nah, ini kalau kita punya objek manual tadi begini kan, kita kan punya ini kotak gini, 4 vektor. Kita cari ininya, kita cari vektor ke sini, kita cari vektor ke sini. Kita tahu dua vektor, kita lakukan operasi cross, maka kita akan tahu. Kita akan tahu vektor normalnya berapa. Tuh, itu caranya. Mana tadi? Itu caranya melakukan perhitungan vektor normal manual. Nah, jangan lupa dinormalisasi. Jadi ada yang namanya vektor normal, ada normalisasi vektor. Ada juga yang namanya vektor normal yang dinormalisasi. Nah, yang dimasukkan ke fungsi OpenGL itu harus vektor normal yang dinormalisasi. Harus. Karena vektor normal itu harus besarnya 1. Kalau tidak 1 nanti kacau shadingnya. Nah, tadi jadi setelah dilakukan seperti ini, proses perhitungan seperti ini harus dilakukan proses normalisasi, yaitu vektor tersebut dibagi dengan besar vektor tersebut sendiri. Oke. Contoh di modul vektor normal diberikan per bidang. Kita bidang, saya kasih satu vektor normal saja. Ini satu bidang, satu vektor normal. Yang baik itu sebenarnya adalah vektor normal diberikan per vertex. Apa Pak maksudnya per vertex? Jadi sebelum GL vertex 3F ada GL normal. Nilainya tertentu. Ini sebelum vertex 3F ada GL normal lagi. Tuh, nilainya kan sama Pak. Sama. Kok enggak sama Pak? Ya. Nah sebenarnya begini. Soalnya ada satu vertex yang merupakan titik temu dari 4 bidang. 4 bidang dari yang dibangun dari vektor V1, V2, V3, dan V4. Maka vektor normalnya di sini itu merupakan gabungan. Gabungan dari apa, Pak? Gabungan dari perhitungan vektor normal bidang V1 dan V2. Dicrosskan hasilnya vektor normal V12 di sini. Terus lakukan perhitungan juga untuk vektor normal V2 dan V3. Hasilnya vektor normal V23. Yang bidang yang sini V34, bidang yang sini adalah V41. Nah, dia punya sebenarnya 4 vektor normal dari 4 bidang titik temunya dia. Yang seperti ini harus dijumlahkan. Dijumlahkan dulu. V12 tambah V23 tambah V34 tambah V41. Setelah itu baru dinormalisasi. Ini kalau mau per vertex. Jadi sebenarnya kalau objeknya kotak ini ya, titik di sini merupakan titik temu dari sisi depan, sisi kanan, dan sisi atas. Titik yang sini.
Titik yang sini ini harusnya vektor normalnya itu arahnya sana. Karena perpaduan dari arah sana, dan arah sana. Arahnya itu harusnya sana. Cuman untuk perkuliahan kita, saya tidak mensyaratkan yang seperti itu. Cukup boleh melakukan vektor normal per bidang saja. Jadi kalau ketika mendefinisikan ini, vektor normalnya begini. Mendefinisikan ini, vektor normalnya begini. Tapi kalau nanti demo 4, mahasiswa mau melakukan perhitungan, silahkan. Nanti proses pencahayaan shadingnya itu akan lebih bagus. Kalau yang sekarang, karena dia per bidang, ini kalau saya jalankan, maka mengkilapnya dia bersamaan. Ini kan. Mengkilapnya dia itu bersamaan. Di bagian sini, mengkilapnya dia itu bersamaan. Kalau proses perhitungannya per vertex, nanti akan ada berpendarnya itu bulat. Bergerak sesuai dengan pergerakan rotasinya. Sama seperti yang di contoh yang di ini saya tutup dulu supaya tidak memperberat kerja komputer saya. Sama contoh yang di mana tadi? Pertemuan 11 tadi yang bola tadi. Yang nih, berpendarnya di sini. Yang sekarang yang karena per bidang dia tidak bisa begitu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Ini sebelum ada dua lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. GL normalize. Ketika objek ditransformasi, vektor normal itu juga ikut ditransformasi. Nah, itu supaya jadi ketika di sini ya, ketika di rotate, jangan sampai vektor normalnya tetap ke sana. Nanti shadingnya akan kacau. Kalau dia awalnya begini, dia di rotate begini harus ikut juga. Di rotate begini harus ngikut. Rotate begini harus ngikut. Ini harus ngikut kemana-mana sesuai dengan rotate-nya dia. Karena kalau tidak ngikut, bisa kacau. Nah, GL scale, nih GL scale, berpotensi untuk mengubah ukuran vektor normal. Jadi vektor normalnya karena kena scale, jadi tidak ternormalisasi lagi. Ukurannya besarnya tidak lagi 1. Nah, kalau yang semacam ini, itu bisa membuat proses shading kacau. Nah, OpenGL menyediakan mekanisme perbaikan otomatis, yaitu dengan melakukan GL enable, GL normalize. Oke, ini. Terakhir GL color material. GL ada perintah di OpenGL, GL enable, GL color material. Itu membuat OpenGL menggunakan GL color untuk mengatur atribut material objek daripada memberikan perintah begini untuk tiap objek, kita cukup bisa ngasih perintahnya GL color 3F. Selesai. Syaratnya harus memberikan perintah GL enable, GL color material di fungsi init. Nah, setelah itu diikuti dengan perintah GL color material face dan modenya. Face-nya di sini ada 3 pilihan, GL front, GL back, sama GL front and back. Modenya adalah GL ambient, GL diffuse, GL specular, dan GL ambient dan diffuse. Kalau mau tiga-tiganya berarti manggil perintah ini GL color material, GL front, GL back, modenya adalah GL ambient, GL diffuse. Panggil lagi GL color material, GL face-nya adalah GL front and back, modenya adalah GL specular. Jadi langsung tiga-tiganya akan ikut ke color materialnya ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ngobrol tentang demo 4. Ada pertanyaan sebelum saya ngobrol demo 4? Ada pertanyaan sebelum saya ngobrol demo 4? Oke, demo 4. Nih, nah sekarang mode view-nya sekarang ada light
lighting. Mode view-nya ini ada lighting-nya. Nih. Ini ambient saya matikan. Diffuse saya nyalakan dan matikan. Ini spekularnya sebentar. Nah, ini spekularnya dari sini. Jadi nanti ketika demo UAS yang bisa dilakukan dari sejak sekarang adalah objek-objeknya dikasih nilai vektor normalnya. Akan saya update nanti penjelasannya. Ini penjelasannya demo Grafcom. Oke, ini ya. Jelaskan dulu tapi sekarang nanti saya posting. Buat aplikasi yang menampilkan game ular tangga dengan kemampuan animasi, shading, dan viewing. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari aplikasi yang dibuat di demo 3. Penjelasan. Ada mode view ketiga yang menampilkan pergerakan layar seolah-olah user berjalan di dalam papan ular tangga. Yang mana, Pak? Ini kan mode view kedua. Saya tekan lagi tombol V, dia masuk ke dalam. Terus dia bisa gerak maju mundur. Itu di situ. Nih, objeknya player 1, player 2 bisa kita ikuti nih pergerakannya di sini. Ini saya jelaskan minggu depan. Objek-objek pada papan sama seperti di demo 2, hanya saja demo 3 menggunakan mekanisme shading. Posisi awal kamera pada mode 3 ada di posisi objek observer dan menghadap ke kanan. Penilaian animasi. Pada mode view kedua, objek observer berotasi pada sumbu X, Y, Z sesuai dengan penekanan tombol mouse kiri, tengah, dan kanan. Ini kan dia berotasi. Saya klik tombol ini kanan, dia muternya di situ. Ini muternya di sini. Muternya di situ. Rotasinya bergantung tombol mouse. Animasi mulai di mode 2 dan berhenti di mode 1 dan 3. Tombol mouse meneruskan rotasi dari sudut ke akhir. Untuk shading, buat sumber cahaya ambient, diffuse, dan spekular. Yaitu satu ambient, satu light untuk diffuse, dan satu light untuk spekular. Semua bidang diberi vektor normalnya. Hanya balok yang sejajar sumbu koordinat atau menggunakan GL rotate itu 10. Semua balok ular termasuk yang tidak sejajar sumbu koordinat itu dihitung secara manual itu 15. Terus material objek menggunakan GL color material itu 5. Setiap objek diatur materialnya 1 per 1 7. Ini nanti mungkin akan saya edit, akan saya modifikasi, tapi kurang lebihnya seperti ini. Penekanan tombol 1 akan men-on off ambient light, penekanan tombol 2 akan men-on off diffuse light, penekanan tombol 3 akan men-on off specular light. Harus menggunakan GL front. Ini enggak masalah ini. Nanti akan saya modifikasi ini. Untuk viewing, ini yang saya jelaskan minggu depan, ada mode view ketiga ketika tombol V ditekan. Dari sudut pandang kamera, proyeksi mode 3 harus perspektif, mode 1 dan mode 2 harus ortho. Pada mode view ketiga, semua objek NRP dirotasi 90 derajat sehingga nampak berdiri tegak lurus terhadap dasar papan ular tangga. Pada mode view ketiga, objek player harus dirotasi juga supaya tampak tegak lurus terhadap dasar papan ular tangga. Setelah itu berjalan di dalam lingkungan maze. Bukan maze, ular tangga ini harusnya. Navigasi menggunakan tombol panah atas, panah bawah, kiri, dan kanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ini akan saya posting untuk demo UAS
Minggu depan kita masih kuliah sekali. Setelah itu saya kurang tahu jadwalnya, apakah ada minggu tenang ataukah langsung ujian. Setahu saya rasanya ya, dugaan saya masih ada 2 minggu lagi sebelum ujian. Ya, tapi saya belum terima kabar dari jurusan, jadi tunggu saja. Jadi yang kemungkinannya minggu depan, setelah itu minggu depannya sudah UAS. Saya kurang tahu, kurang jelas. Mungkin mahasiswa malah lebih tahu dari saya. Tapi intinya jadwal demonya adalah sesuai dengan jadwal UAS. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, mahasiswa bisa log off, jangan lupa absen.